Pernah nggak sih kepikiran ada tanaman yang bisa hidup di gurun dan cuma ada yang bisa hidup di tempat sejuk? Ternyata rahasianya ada di cara tumbuhan tersebut berfotosintesis. Kita semua tahu ya, kalau tanaman hidup dengan berfotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Tapi, tahu nggak kalau tumbuhan punya variasi fotosintesis yang dikenal dengan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Fotosintesis sendiri ada dua, yaitu pada reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM memiliki bahan yang sama, hanya berbeda pada beberapa langkah saja. Tumbuhan C3. Sebagian besar bumi memiliki tipe tumbuhan C3 dengan contoh tanaman padi, gandum, dan kedelai. Karena pada reaksi C3 ini, enzim Rubisco akan mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan RUBP, sehingga menghasilkan senyawa 3 karbon yang disebut fosfogliserat. Lalu, 3 fosfogliserat ini akan melakukan rangkaian siklus Calvin untuk melepas glukosa, sehingga disebut C3 karena menghasilkan 3 karbon pada fiksasi pertama. Siklus C3 ini disebut juga dengan siklus Calvin. Siklus Calvin ini terjadi di mesofil daun. Pada saat fotosintesis, stomata akan membuka, sehingga CO2 masuk dan oksigen keluar. Pada saat panas, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomatanya untuk mengurangi penguapan, sehingga CO2 tidak dapat masuk. Konsentrasi CO2 dalam jaringan akan perlahan berkurang dan oksigen akan meningkat. Hal ini memicu terjadinya proses fotorespirasi. Pada kondisi normal, Rubisco akan mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan RUBP untuk menghasilkan senyawa berkarbon 3. Pada saat respirasi akan mengikat oksigen dan melanjutkan siklus Calvin untuk menghasilkan senyawa berkarbon 2 atau fosfoglykolat. Selanjutnya dipecah oleh mitokondria berupa CO2. Walaupun CO2 yang dihasilkan bisa digunakan untuk fotosintesis, investasi energi yang digunakan tidak sebanding, sehingga fotorespirasi kurang menguntungkan untuk tumbuhan. Pada tumbuhan padi, gandum, dan kedelai juga mengalami fotorespirasi, menyebabkan hasil pertanian kurang maksimal karena tumbuhan menggunakan energi untuk proses yang kurang diperlukan. Tumbuhan C4. Contoh tumbuhan C4 yaitu jagung dan tebu. Disebut dengan C4 karena memiliki 4 karbon. Enzim karboksilasi akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan PEP, sehingga terbentuk oksaloasetat yang memiliki 4 karbon. Terjadi di mesofil. Oksaloasetat akan dikonversi menjadi senyawa malat. Malat akan dibawa ke seludang pembuluh untuk dikonversi menjadi pirufat dan CO2. Pirufat akan kembali ke mesofil untuk menjadi PEP kembali, dan CO2 akan kembali ke seludang pembuluh. Seludang pembuluh merupakan anatomi daun krans yang merupakan tipe dari tanaman C4. Memiliki kloroplas di tempat yang berbeda, yaitu di mesofil dan seludang pembuluh, sehingga disebut dengan dimorfik. CO2 yang ada di seludang pembuluh akan melanjutkan reaksi di siklus Calvin sehingga menghasilkan senyawa seperti glukosa. Jadi, C4 yaitu singkatan dari karbon 4 yang merupakan produk pertama saat fiksasi karbon. Tumbuhan CAM merupakan kelompok dari sukulen atau tumbuhan yang menyimpan air, seperti lidah buaya, nanas, dan kaktus. Kepanjangan dari CAM adalah Crassulaceae acid metabolism, karena pertama ditemukan pada famili Crassulaceae.
Pada tumbuhan CAM, stomata pada daun akan menutup untuk mengurangi penguapan dan membuka pada malam hari untuk mengumpulkan CO2. CO2 ini akan dikonversi menjadi malat. Pada saat siang, malat menjadi piruvat dan CO2. CO2 akan dibawa ke siklus Kelvin untuk menghasilkan gula. Fotosintesis pada tumbuhan CAM terjadi di mesofil daun. C4 dan CAM memiliki kemiripan di mana CO2 tidak langsung memasuki siklus Kelvin. Bedanya, C4 terjadi di mesofil dan seludang pembuluh, sedangkan pada CAM terjadi pada waktu yang berbeda, yaitu pada pagi dan siang. Perbedaan dari ketiga tanaman tersebut bisa dilihat pada tabel berikut.